Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi kita dalam video pelajaran pengantar akuntansi 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan menyambung dari video-video sebelumnya, yakni tentang jurnal penyesuaian. Beberapa waktu yang lalu, di video-video sebelumnya bisa kalian tonton kembali apabila ingin mengulang atau mereview, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Kita sudah membahas terkait akun-akun deferral, yaitu beban-beban yang dibayar di muka dan juga pendapatan yang diterima di muka. Nah, video kali ini akan menyambung tentang jurnal penyesuaian tersebut, ya, yaitu lawan dari akun-akun deferral, yaitu akun-akun accrual, accrued accounts. Nah, salah satu item yang perlu kita sesuaikan juga selain akun-akun deferral adalah akun-akun accrual, accrued, ya. Apa itu? Kebalikan dari segala beban atau pendapatan yang dibayar atau diterima di muka. Ya, kalau beban dibayar di muka, berarti kita membayarnya sebelum kita menikmati apa yang kita bayar tersebut. Biaya yang kita bayar tersebut apa? Kita belum menikmatinya, tapi kita udah membayarnya. Atau pendapatan diterima di muka, yaitu ada pelanggan yang membayar pelayanan kepada kita misalkan, padahal kita belum melakukan pelayanan tersebut. Nah, sekarang terbalik. Ada beban-beban yang sudah kita nikmati, tapi malah belum kita bayar. Atau sebaliknya, ada pendapatan yang sudah kita miliki seharusnya, karena kita misalkan sudah melakukan servis pelayanan, tapi belum dibayar oleh pelanggan. Berarti malah yang bakalan dibayar gitu ya, atau bakalan diterima. Itulah accrual, lawan dari deferral. Oke, kita bahas sekarang. Pos-pos accrued, accrual. Yang pertama yaitu beban-beban yang masih harus dibayar. Malah belum kita bayar ya, berarti masih harus kita bayar. Segarisnya accrued expenses. Nah, apa itu beban-beban yang masih harus dibayar? Yaitu beban-beban yang pada periode akuntansi itu sudah terjadi. Memang telah menjadi beban, tapi belum dibayar. Ya, contoh hutang gaji. Nah, loh kok malah hutang gaji? Ya, nama lain dari hutang gaji adalah beban gaji yang masih harus dibayar. Jadi ini namanya ini bisa kita buat hutang, bisa kita buat sebagai beban yang masih harus dibayar. Kalau kita mau menamakannya dengan beban gaji yang masih harus dibayar, ya, maka kalian harus ingat kemarin di video sebelumnya saya sudah ingatkan bahwa baca nama rekening itu baca sampai habis. Jangan cuma lihat awalnya, maka kita langsung menyimpulkan ini termasuk kelompok itu, ya. Misalkan nih, beban gaji yang masih harus dibayar. Mentang-mentang diawali dengan beban, maka kalian langsung menganggap itu kelompok beban. Ya. Jangan ceroboh seperti itu. Baca dulu sampai habis. Kalau memang dia adalah beban gaji, tapi ada embel-embel di belakangnya yang masih harus dibayar, maka kalian harus ingat, sesuatu yang masih harus dibayar, itu berarti belum bayar. Ya. Sedangkan dia adalah beban, biaya. Nah, kalau biaya atau beban masih harus dibayar, berarti kita berhutang. Makanya, beban-beban yang masih harus dibayar ini, dia bukan kelompok beban, tapi dia kelompok kewajiban atau hutang. Liabilitas, liability. Makanya, dia boleh dibuat beban gaji yang masih harus dibayar, boleh juga hutang gaji. Kenapa? Karena memang dia kelompok kewajiban atau hutang. Maka boleh dinamakan beban gaji yang masih harus dibayar, boleh juga utang gaji. Terserah mau pakai yang mana, yang jelas harus konsisten. Kalau pakai hutang gaji, ya udah hutang gaji. Pakai nomor rekening dan jangan ditukar-tukar. Kalau memang pakainya beban gaji yang masih harus dibayar, ya udah pakai itu terus.
Akunnya jangan double. Tahu-tahu beban gaji yang masih harus dibayar ada nomor sekian. Terus hutang gaji ada nomor sekian. Itu tidak boleh. Konsisten saja pakai satu rekening untuk satu akun. Oke ya. Nah, contoh di sini karyawan gajian setiap tanggal 25 sedangkan tanggal 31 Desember akhir tutup buku. Nah, misalkan satu perusahaan menggaji karyawannya setiap tanggal 25. Nah, misalkan pada saat Desember itu tanggal 25 Desember bayar gaji. Nah, 6 hari kemudian 31 Desembernya karyawan sudah bekerja 5 hari. 6 hari, kalau di sini 5 hari, sebenarnya 6 hari lah. Ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 26 27, 28, 29, 30, 31, 6 hari. Jadi perusahaan sebenarnya sudah berhutang sama para karyawan itu 6 hari kerja. Ya, jadi 6 hari kerja itu kan ada bayaran gajinya sebenarnya. Tapi karena gajinya setiap tanggal 25 setiap bulannya, maka ya belum dicatat. Gajiannya tanggal 25 Januari lagi tahun depan. Nah, yang 6 hari ini kita harus buat jurnal penyesuaian karena sebenarnya ada gaji yang belum kita bayar senilai 6 hari itu. Ya, kita harus catat itu. Nah, jurnal penyesuaiannya pada debatnya bertambah beban gaji. Jadi sudah ada beban gaji senilai 6 hari itu. Ya, sudah terjadi cuma belum kita bayar. Karena kita belum bayar berarti ada utang. Bertambah di kredit namanya utang gaji karena dia berasal dari gaji yang belum kita bayar. Seperti itu. Kita contohkan. Ya, jadi ini jurnalnya. Langsung kita contohkan saja. Misalkan nih, misalkan perusahaan itu menggaji setiap bulannya tanggal, misal ya, tanggal 5 lah. Anggaplah tanggal 5. Ya, anggaplah tanggal 5. Setiap bulan, maksudnya bulan Januari gajiannya bulan Februari tanggal 5. Gajian bulan Februari itu tanggal 5 Maret. Bulan Maret gajiannya tanggal 5 April. Seperti itu ya contohnya. Jadi bulan ini gajiannya tanggal 5 bulan depan. Bulan depan. Nah, misalkan nih pada bulan Desember, kita kan akhir Desember mau tutup buku. Nah, gaji bulan Desember itu misalkan tanggal 5 Januari tahun depan berarti. Kita kan mau bikin laporan keuangan, berarti kita bikin jurnal penyesuaian. Nah, misalkan setiap bulan itu seluruh karyawan itu total gajinya anggaplah 100 juta. Ya, misalkan sekian orang banyak tuh. Gajian kalau dihitung-hitung totalnya semua 100 juta. Ya, 100 juta. Nih, 100 juta. Nah, misalkan Desember mereka kan gajiannya tanggal 5. Berarti anggaplah pada bulan Desember tersebut mereka udah bekerja hingga tanggal 31 Desember. Berarti seharusnya 100 juta ini udah kita bayar. Cuman karena gajiannya tanggal 5 bulan depan, ya belum kita bayar karena memang kita bayarnya tanggal 5 bulan Januari tahun depan. Nah, yang 100 juta ini berarti kan kita terhutang. Kita belum bayar gaji karyawan, berarti kita kan ngutang. Nah, pada tanggal 31 Desembernya kita harus buat. Karena kita mau melaporkan laporan keuangan. Yang 100 juta terutang ini belum tercatat.
ya harus kita catat supaya laporan keuangan kita handal, akurat, ya, tidak menyembunyikan atau tidak melaporkan atau belum melaporkan hal-hal yang seharusnya dilaporkan. Nah, maka kita buat jurnal penyesuaiannya seperti yang tadi. Nah, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Maka kita buat beban gaji karyawan, misalkan kalau mau lengkap 100 juta. Itu ya. Pada utang gaji karyawan 100 juta. Maknanya beban gaji di debit bertambah 100 juta karena memang sebenarnya sudah ada beban itu. Karena Desember udah berlalu, karyawan sudah bekerja, berarti sebenarnya kita sudah ada beban yang harus kita bayar, yaitu beban gaji. Cuman karena belum kita bayar, maka dia jadi utang. Utangnya bertambah di kredit. Ya, utang apa tuh? Utang gaji karyawan 100.000. Ya udah, ini dia jurnalnya. Mudah sekali. Oke ya. Nah, seperti itu. Sekarang saya rasa mudah-mudahan kalian paham ini. Jadi ini adalah akun akrual yang pertama. Ya, akun akrual yang pertama. Jadi mudah akun akrual ini. Beban yang masih harus bayar. Maka kalian analogikan dengan cara yang sama untuk beban-beban yang terhutang lainnya. Misalkan beban listrik yang masih harus dibayar atau beban listrik, hutang air yang masih harus dibayar, beban air yang masih harus dibayar atau hutang air, beban asuransi yang masih harus dibayar kalau ada sih gitu. Aneh juga kalau beban asuransi ada terhutang, biasanya asuransi kita bayar di muka ya. Pokoknya kalau ada beban yang masih harus kita bayar atau utang biaya, maka catatnya seperti itu ya penyesuaiannya, mudah sekali. Itu yang pertama untuk accrued atau akrual ya. Nah, accrued yang kedua ya selain beban, lawannya pendapatan. Nah, pendapatan itu kan namanya pendapatan yang masih harus diterima, bukan yang dibayar ya. Nah, karena pendapatan yang kita terima. Jadi pendapatan adalah pendapatan yang masih harus diterima. Accrued revenues. Apa itu? Yaitu pendapatan yang pada hingga akhir periode akuntansinya sudah terjadi, sudah jadi pendapatan kita, tapi uangnya belum kita terima. Nah, misalkan ada pendapatan, kita udah melakukan pelayanan, berarti sudah terjadi pendapatan, selesai ya, tapi belum dibayar sama pelanggannya, maka itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kira-kira kalau kalian analisis, ini termasuk akun apa? Akun pendapatan kah atau akun yang lain? Nah, sebagaimana sering saya ingatkan bahwa baca rekening itu harus sampai habis. Walaupun diawali dengan pendapatan, belum tentu dia pendapatan. Makanya baca dulu sampai selesai nama rekeningnya. Kalau dia pendapatan, misalkan namanya pendapatan sewa, pendapatan asuransi, pendapatan usaha, pendapatan dagang, titik. Maka itu benar pendapatan. Tapi, misalkan dia itu ternyata ada sambungannya, pendapatan sewa yang masih harus diterima. Pendapatan gaji yang masih harus diterima, pendapatan asuransi yang masih harus diterima, pendapatan iklan yang masih harus diterima, dan sebagainya, maka itu bukan rekening pendapatan. Karena kata-kata yang masih harus diterima ini mengubah dia, ya, bukan pendapatan. Tapi apa? Sesuatu pendapatan, ya berarti kan uang kita. Nah, uang kita tapi belum kita terima, berarti uang kita masih di orang lain. Nah, yang namanya uang kita tapi masih di tempat orang lain, belum dia bayar ke kita, maka itu namanya apa? Piutang, ya, piutang. Jadi, uang kita masih di tangan orang, belum dia bayar ke kita, itu namanya piutang.
Nah, kalau piutang berarti kalian udah tahu itu kelompok apa. Bukankah piutang itu termasuk kelompok? Iya, benar, aset. Ya, piutang itu aset atau harta. Makanya, pendapatan yang masih harus diterima itu masuknya ke kelompok aset, bukan pendapatan. Ya, karena dia piutang sebenarnya. Makanya misalkan nih, pendapatan sewa yang masih harus diterima itu boleh kita ubah menjadi piutang sewa. Pendapatan bunga, ya bunga ini haram sebenarnya, bunga riba ya. Kalian harus tahu bahwa itu haram. Ini kita contohkan saja. Pendapatan bunga yang masih harus diterima itu ringkasnya piutang bunga. Ya. Pendapatan asuransi yang masih harus diterima boleh juga diringkas menjadi piutang asuransi dan sebagainya karena dia memang piutang sebenarnya. Nah, apa jurnal penyesuaiannya? Seperti ini. Apabila masih ada pendapatan-pendapatan yang masih harus diterima, contoh di sini piutang bunga, maka langsung dibuat jurnal penyesuaiannya nanti di akhir periode. Itu muncul piutang baru karena dia belum dicatat selama ini. Piutang bunga misalkan. Piutang bunga bertambah sekian, kreditnya jangan lupa catat pendapatan bunga. Ini juga belum dicatat selama ini. Jadi piutang bunga bertambah karena memang selama ini belum tercatat dan di kreditnya pendapatan bunga juga bertambah. Bukankah pendapatan bertambahnya di kredit ya? Karena dia belum kita catat nih selama ini. Jadi piutang bunga pada pendapatan bunga sekian. Itu ya. Langsung kita contoh supaya lebih jelas. Misalkan nih, misalkan sudah disewa oleh penyewa dan penyewa tersebut menyewanya sebulannya misalkan 1.000.000, misalkan gitulah ya. Dia sudah membayar penyewaan tersebut hingga bulan September, misal. Dia udah membayar dari September tahun lalu hingga September tahun ini. Nah, September kan habis. Nah, mulai Oktobernya seharusnya dia udah keluar. Tapi dia bilang gini, misal, Pak, karena saya ini kan lagi belum punya duit nih, sedangkan saya masih mau nyewa ini sampai tahun depan gitu. Tapi saya belum bisa bayar sekarang, kayaknya uangnya baru saya punya Februari tahun depan. Boleh nggak saya bayarnya nanti pas Februari itu? Jadi rencananya dia ini mau nyewa tapi belum bayar. Ya kita mungkin misal karena kita udah kenal, dekat, kita udah tahu siapa dia, ya udahlah oke lah silakan aja lah. Misal gitu ya. Jadi dia udah make nih dari September udah berarti Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember dia pakai gedung kita dia sewa tapi dia belum bayar. Bayarnya kapan? Dia bayarnya bulan Februari tahun depan. Berarti 3 bulan Oktober, November, Desember itu dia belum bayar. Nah, pada tanggal 31 Desembernya kan kita mau bikin laporan. Nah, laporan keuangan. Nah, yang 3 bulan ini kan belum kita catat. Belum kita catat. Jangan lupa kita catat. Jadi, 3 bulan, sebulannya kan 1.000.000, berarti 3 bulan kan 3 juta. Ada yang sudah jadi pendapatan sewa bagi kita. Ya, ada pendapatan sewa bagi kita yaitu 3 bulan, 3 juta. Tapi kan belum kita bayar. Belum kita catat. Nah, jangan lupa kita catat. Ya, pendapatan ini. Pendapatan sewa gedung. Berarti ada tambahan, ada jurnal di kreditnya pendapatan sewa gedung. Karena memang sudah milik kita sebenarnya. Pendapatan sewa gedung misalkan. Berapa? 3 juta, karena 3 bulan ya. Nah, tuh. Nah, pendapatan sewa gedung udah jadi milik kita 3 juta, tapi belum dibayar. Nah, karena belum dibayar, berarti jadi piutang. Berarti ada piutang yang belum kita catat. Kita catat sekarang, ini jurnalnya jurnal penyesuaian. Piutang. Piutang apa? Piutang pendapatan.
piutang pendapatan sewa gedung. Sebenarnya gitu ya. Piutang pendapatan sewa gedung. Kalau kita mau ringkas boleh menjadi piutang sewa gedung atau piutang sewa. Ya. Kalau mau lengkap piutang pendapatan sewa gedung. Nah, sabaraha atuh? Ya 3 juta. Nah, seperti ini. Kalau mau ringkas juga ya piutang sewa gedung boleh. Ya. Ya udah cuma gitu doang ya, cuma seperti itu kok. Mudah, sangat mudah. Jurnalnya seperti itu. Oke ya. Jadi ini penyesuaian akun akrual yang kedua. Jadi akun akrual ada 2, beban yang masih harus diterima atau beban yang masih harus dibayar atau utang beban, ya seperti ini tadi, dan pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Ya, saya rasa jelas dan mudah, alhamdulillah. Itulah dia akun akrual yang 2. Nah, apalagi yang perlu disesuaikan? Ya, kita cepat. Apalagi kita lihat kemarin nih. Yang harus dibuat jurnal penyesuaian yang ketiga, penyusutan. Ya, penyusutan aset tetap. Kemudian cadangan kerugian piutang dan persediaan. Tapi persediaan ini akan kita bahas nanti kalau kita udah masuk usaha dagang atau industri. Berarti karena kita masih di bab perusahaan jasa, kita bahas yang 2 ini. Penyusutan aset tetap dan cadangan kerugian piutang. Oke, kita bahas. Ini mudah kok, jadi cepat. Penyusutan aset tetap. Nah, aset tetap saya rasa kalian udah tahu. Ya, kita udah sering menyinggung bahwa aset tetap itu adalah aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Biasanya nilainya lumayan tinggi, ya relatif tinggi, dan yang paling penting adalah umur penggunaannya itu lebih dari setahun. Itulah yang membuat dia dianggap sebagai aset tetap, fixed assets, karena penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Nah, semua aset tetap ini karena dia penggunaannya lebih dari 1 tahun, maka setiap akhir periode itu harus dihitung biayanya. Ya, biaya aset tetap tersebut dianggap yaitu apa? Biaya dari mana? Yaitu penurunan nilai ekonomis. Karena aset tetap, yang namanya aset, kalau dipakai terus, tentu nilainya turun. Kecuali tanah. Ya. Makanya seluruh aset tetap itu akan ada biaya. Yaitu apa? Biaya penyusutan. Biaya penyusutan. Bahasa Inggrisnya depreciation. Ya, jadi udah di Indonesia kan menjadi depresiasi, beban penyusutan aset tetap atau beban depresiasi aset tetap. Semuanya ada biaya penyusutannya, kecuali tanah. Karena tanah memang tidak ada penurunan, justru naik ya nilainya. Nah, apa jurnalnya? Jurnalnya sangat mudah. Yaitu misalkan nih, contoh aset tetap kan gedung, maka akan ada beban penyusutan gedung. Nah, karena setiap tahun selalu ada beban penyusutan gedung, beban ini sedangkan dia tidak dibayar. Maksudnya bukannya ketika beban tersebut kita catat, maka kita bayar, maka akan ada pengurangan kas. Tidak. Ya, tidak ada pengurangan kas pada saat pencatatan itu. Karena tidak ada pengurangan kas, maka beban-beban ini kita gabungkan ke dalam satu akun khusus, yaitu akumulasi penyusutan. Akumulasi kan artinya gabungan. Jadi setiap tahun kita mencatat beban penyusutan gedung, itu akan kita masukkan juga ke akumulasi penyusutan gedung. Lakukan hal yang sama untuk beban penyusutan aset yang lain, seperti beban penyusutan peralatan, beban penyusutan mesin, beban penyusutan kendaraan, dan sebagainya. Jadi jurnalnya ya gini-gini terus setiap tahun. Ya, semua aset tetapnya. Ya gini doang gitu. Ya. Beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Itu ya. Jadi jurnalnya sangat mudah. Catat beban di debat, beban penyusutannya apa, dan di kreditnya akumulasi penyusutan apa.
Oke, yang jadi masalah sih bukan jurnalnya, saya rasa, tapi yang jadi masalah berapanya. Nah, yang berapanya ini, ya, banyak metode menghitung nilai depresiasi, ya, penyusutan. Nah, untuk awal-awal belajar akuntansi, biasanya diperkenalkan adalah metode yang paling banyak digunakan, ya, di dalam akuntansi paling banyak digunakan, dan memang ini yang paling sederhana, yaitu metode garis lurus namanya. Metode garis lurus, straight line method, ya. Garis lurus, straight line method, metode garis lurus. Bagaimana rumusnya? Ini rumusnya, mudah. Yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Ya. Apa itu harga perolehan? Harga perolehan adalah harga atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu barang atau aset. Karena kita bicara karena kita bicara aset, berarti aset tetap, ya. Seluruh pengorbanan atau biaya atau, ya, beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu aset tetap hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Misalkan perusahaan membeli kendaraan. Kendaraan itu tersebut harganya misalkan 300 juta. Tapi ketika beli ada biaya pajaknya 5 juta, ada biaya kirimnya 2 juta misalkan. Jadi harga perolehannya berapa? Jangan dianggap harga perolehannya harga mobilnya, yaitu 300 juta. Salah. Ya. Harga perolehannya adalah harga mobilnya 300 juta plus biaya pajaknya tadi, beban pajaknya 5 juta plus beban ongkirnya tadi 2 juta, berarti 7 juta, berarti 307 juta. Berarti harga perolehan mobil tersebut 307 juta. Seperti itu, ya. Nilai residu itu apa? Nilai residu itu nilai sisa. Jadi nilai perkiraan, sekedar estimasi saja perkiraan oleh perusahaan. Misalkan nanti mobil tersebut dianggap bisa dipakai selama 20 tahun, misal, ya. Nah, selama 20 tahun itu dipakai 307 juta tadi, anggaplah, andaikan kita udah pakai sampai 20 tahun, nanti pas tahun ke-20 udah selesai, paling-paling mobil ini sisanya dianggap masih bernilai, ya, paling cuma 7 juta, misalkan gitu. Apakah itu pasti akurat seperti itu? Tidak, itu cuma estimasi. Nah, nilai 7 juta setelah dia 20 tahun dipakai, nilainya dianggap cuma 7 juta, itulah yang namanya nilai residu atau nilai sisa. Itu, ya. Nah, umur ekonomis adalah estimasi juga, perkiraan, yaitu perkiraan lama waktunya suatu aset tetap tersebut bisa dipakai. Misalkan mobil tadi dianggap, wah, kita mobil ini kalau lihat mobilnya ya 20 tahun lah bisa kita pakai. Nah, yang 20 tahun itu umur ekonomis. Dan itu hanya perkiraan, ya, estimasi saja, tidak mesti akurat. Jadi rumusnya seperti itu, harga perolehan dikurangi nilai sisa baru dibagi umur ekonomis. Nah, coba kita contoh ini. Kita contohin, ada contohnya nggak sini, ya? Kita lihat dulu. Oh, tidak ada. Yaudah, saya bikin contoh sendiri. Contoh, misalkan ada suatu kendaraan kita beli yang kayak tadilah, berarti mudahnya. Ya, mudahnya kayak tadi. Kendaraan itu harganya kita beli dulu, perusahaan kita beli 300 juta harganya, beban pajaknya 7 juta, ongkirnya 2 juta. Berarti harga perolehnya berapa? 300 juta. 300 juta plus 7 juta plus 2 juta. Plus 5 juta plus 2 juta, ya. Harga mobilnya 300 plus pajak 5 juta plus ongkir 2 juta, berarti 307 juta. Oke. 307 juta harga perolehan. Nilai sisa, anggaplah supaya mudah, ya, 7 juta.
akumulasi diestimasi oleh perusahaan 7 juta nilai sisa. Ya. Harga perolehan nilai residu atau nilai sisa. Umur ekonomis, anggaplah umur ekonomis diestimasikan tadi 20 juta. Apakah penyusutannya per tahun, beban penyusutannya per tahun? Maka beban penyusutannya per tahun adalah tadi harga perolehan 300 juta, 307 juta, kurangi nilai residu 7 juta, baru dibagi umur ekonomis. Kok 20 juta sih? 20. Maklum lah, udah dari tadi ngomong jut-jut terus ya, juta-jutaan terus, bawaannya pengen jutaan terus. Umur ekonomi 20 tahun. Maka langsung saja, ini karena kita pakai Excel, langsung saja ya. Nah, harga perolehan 307 juta dikurang nilai residu 7 juta dibagi 20 tahun. Berarti per tahunnya adalah 15 juta. 307 juta kurang 7 juta, 300 juta. 300 juta bagi 20, 15 juta. Berarti jumlah beban penyusutannya per tahun untuk mobil ini saja adalah 15 juta. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban seperti ini tadi ya. Nah, beban penyusutan kendaraan, misalkan kendaraan 15 juta. Nah, kreditnya apa? Ya, akumulasi penyusutan kendaraan 15 juta. Ya udah, kayak gitu. Mudah kok. Mudah kan? Nah, lakukan hal yang sama untuk mencatat atau menyesuaikan penyusutan aset-aset tetap yang lain. Beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung, beban penyusutan mesin, ya, kreditnya akumulasi penyusutan mesin, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, dan seterusnya. Jadi untuk penyusutan ini mudah sih, jurnalnya gini aja gitu. Cuman hitung-hitung yang harus kalian tahu, hitung-hitungannya ini. Oke. Dah, itu jurnal penyesuaian terkait penyusutan aset tetap. Nanti diingat, ini ada peringatan, keterangan dari penulis buku. Akumulasi penyusutan ini nih, yang kredit ini nyatat setelah kita catat di jurnal, dia termasuk perkiraan atau rekening apa? Dia masuk rekening apa nih ya? Mungkin bagi kalian baru dengar, maka dia termasuk rekening aset. Ya, rekening aset. Tapi sifatnya dia kontra. Ya, kontra account, kontra, yaitu lawan dari akun aset. Walaupun dia termasuk akun aset, tapi dia lawan, kontra, alias mengurangin aset. Aset kan bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, karena dia kelompok aset, seharusnya kan gitu, bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Tapi tidak, karena dia kontra aset, maka dia justru bertambahnya di kredit. Ya, berkurangnya di debit, akumulasi penyusutan. Sehingga nanti di neraca atau di laporan posisi keuangan, dia langsung ditaruh di aset di bawah aset apa dia yang dia kurangi, dan dia posisinya sebagai pengurang aset tersebut. Contoh nih, gedung. Misalkan gedung itu ada harga perolehannya 50 juta. Dulu perusahaan beli atau membangunnya, biaya yang dikeluarkan total 50 juta. Misalkan dia sudah disusutkan 10 juta. Maka buat lagi nih gedung 50 juta, di bawahnya langsung bikin akumulasi penyusutan gedung 10 juta. Nah, 10 juta nih ngurangin gedungnya 50 juta. Jadi ditampilkan, disajikan dalam neraca kayak gitu. Sehingga nilai buku gedung sebenarnya, book value namanya, yaitu nilai bukunya adalah
nilai perolehan suatu aset dikurangi akumulasi penyusutannya. Maka nilainya 40 juta. Di sini maksudnya apa? Supaya disajikan lengkap-lengkap kayak gini, supaya kita tahu, pembaca laporan keuangan tahu bahwa gedung tersebut harga perolehannya 50 juta. Cuman sudah ada penyusutan 10 juta, sehingga nilai buku namanya itu 40 juta. Oke ya, itu adalah jurnal penyesuaian terkait penyusutan aset tetap. Terakhir, nih, cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Apa itu cadangan kerugian piutang? Jadi gini, perusahaan misalkan memiliki banyak piutang. Nah, perusahaan tidak bisa menjamin bahwa seluruh piutang yang dia miliki benar-benar bakalan dibayar oleh orang yang berhutang sama kita. Misalkan suatu perusahaan itu kadang-kadang dia sudah sering sekali ada aja pelanggan dia yang berhutang tapi terus tidak bayar gitu. Entah dia lari, entah dia bangkrut, entah dia meninggal, dan berbagai macam alasan dan kejadian yang lain. Nah, berdasarkan pengalaman tiap tahun seperti itu, biasanya perusahaan akan mencadangkan kira-kira piutang kita ini bakalan ada deh biasanya sekiannya nggak terbayar sama orang. Nah, yang sekian itu, estimasi perkiraan itu namanya kerugian piutang, alias piutang yang tidak dibayar sama orang. Ya, istilahkan dengan kerugian piutang, kadang-kadang diistilahkan dengan piutang tak tertagih. Ya, yang mana yang kita pakai boleh dua-duanya. Yang jelas kalau kita pakai piutang tak tertagih, ya udah piutang tak tertagih terus. Kalau mau pakai kerugian piutang, ya udah pakai kerugian piutang terus. Nah, berarti misalkan kita setiap tanggal 31 Desember mau tutup buku, ini kita harus buat encer-encernya nih. Ya, jurnal penyesuaian terkait dengan kerugian piutang. Kan belum terjadi, tapi kita perkirakan kayaknya nih bakalan terjadi sekian. Nah, kita bikin jurnal penyesuaiannya. Karena kita harus laporkan. Ya, pengalaman-pengalaman kita selalu ada aja yang tidak bayar piutang kita. Nah, apa jurnalnya? Jurnalnya adalah gini, kerugian piutang di debit, kreditnya cadangan kerugian piutang. Saya terangkan, kerugian piutang itu termasuk rekening apa? Kalau kalian belum tahu, saya kasih kalian cara berpikirnya gini. Ada piutang kita, piutang itu kan aset. Ketika suatu piutang, yaitu aset kita ini, tidak dibayar sama orang, itu aset kita tapi hilang dari tangan kita. Kan gitu, piutang tapi hilang, tidak dibayar orang. Berarti aset harta kita tapi kehilangan kita. Ketika suatu aset sudah kita keluarkan, alias hilang di sini, dianggap kita keluarkan aset hilang, maka itu namanya rugi. Rugi. Boleh dengan kata lain sebenarnya itu berarti kita anggap biaya. Karena ada harta kita yang kita keluarkan dan tidak balik lagi, itu kan biaya sebenarnya, beban. Makanya kerugian piutang ini termasuk kelompok beban. Sebenarnya kalau mau lebih lengkapnya gini, beban kerugian piutang. Ya, beban kerugian piutang. Cuma karena orang-orang akuntansi sudah familiar sih, sudah tahu sebenarnya beban kerugian piutang itu ya beban, sering diringkas menjadi kerugian piutang. Jadi kalau orang akuntansi, ketika ada kata-kata kerugian piutang, dia udah tahu bahwa itu kelompok beban. Sebenarnya kelengkapnya beban kerugian piutang. Udahlah ringkas saja jadi kerugian piutang. Kemudian cadangan kerugian piutang ini sama kayak penyusutan tadi, akumulasi penyusutan. Jadi cadangan kerugian piutang ini kelompok aset. Nanti dia ditaruh di aset, tapi ingat sama seperti akumulasi penyusutan tadi, dia sifatnya kontra akun. Jadi walaupun dia termasuk kelompok aset, tapi dia ngurangin aset. Taruhnya di mana? Taruhnya di bawah piutang. Jadi misalkan piutang 10 juta di neraca nanti ya, di laporan posisi keuangannya. Nah, dibikin di bawahnya cadangan kerugian piutang, misalkan 1 juta. Sehingga piutang bersih 10 juta tadi dikurangin 1 juta cadangan ini kerugian piutang, maka piutang bersihnya 9 juta. Oke, yang jelas kalian udah tahu bahwa
jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang ini adalah kerugian piutang di debit bertambah, karena ini beban kerugian piutang bertambah di debit, dan cadangan kerugian piutang bertambah di kredit. Ingat, cadangan kerugian piutang adalah kontra aset, walaupun dia aset, tapi kontra aset, maka ketika dia di kredit maknanya bertambah, lawan dari aset. Oke, kita kasih contoh. Di sini tidak ada contohnya. Kita kasih contoh. Misalkan perusahaan tuh punya piutang, yaitu tadi, piutang 10 juta. Ya, punya piutang 10 juta, kemudian perusahaan memperkirakan bahwa dari 10 juta ini biasa-biasanya nih 10% dari piutang kita ada aja nggak dibayar. Jadi beberapa tahun sebelumnya tuh sering 10% piutang tuh 10% piutang sering nggak dibayar. Ada aja orang yang nggak bayar. Nah, misalkan 10 juta berarti kan 10%-nya sejuta. Maka catat, jangan lupa dibuat. Walaupun belum terjadi ya, tapi buat. Beban kerugian piutang. Saya bikin lengkap-lengkap ya, beban kerugian piutang. Nggak usah saya ringkas, supaya jelas bagi kalian. Beban kerugian piutang senilai berapa? Dari 10 juta dianggap 10%-nya tidak bakalan dibayar. Maka kita langsung catat beban. Beban kerugian piutang. 10% dari 10 juta adalah 1 juta. Nah, kita anggap ada beban. Nah, kalau udah 1 juta tuh kayaknya tidak bakal dibayar lah. Gitu. Kreditnya apa? Itu tadi. Memang kita udah catat beban, tapi kita tidak langsung menganggap pasti nggak terbayar. Yang belum tentu, makanya kita baru cadangkan aja. Cadangan kerugian piutang. Jadi baru dicadangkan ya. Belum tentu betul-betul terjadi kan. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Maka cadangin aja dulu cadangan kerugian piutang. Dah. Selesai, itu dia jurnalnya. Mudah kan? Mudah. Mudah sekali. Oke. Kita lihat di buku. Dia ada contoh di sini. Nah, ini dia contohnya. Misalkan nih, ini ada neraca saldo nih. Dari salon kecantikan Nona Bella. Oke, saya nggak kenal sih siapa nih. Ya, siapa juga yang kenal. Oke, salon kecantikan Nona Bella ini neraca saldonya pada 31 Desember 2008. Misalkan ini ya, kas 5 juta, asuransi dibayar di muka 200.000 dan seterusnya sampai beban. Nah, misalkan nih ada data-data penyesuaian untuk 31 Desembernya. Sekian, buatlah jurnal penyesuaian, posting dalam buku besar, terus bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ingat, jurnal penyesuaian kan jurnal. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa siklus akuntansi itu setelah jurnal adalah posting ke buku besar. Sebenarnya itu berlaku untuk seluruh jurnal. Setiap kita menjurnal, pasti kita posting buku besar. Setiap kita jurnal, pasti posting buku besar. Makanya, siklus akuntansi berikutnya adalah setelah penyesuaian ini adalah neraca saldo lagi, tapi namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita lihat contohnya aja lah. Perlengkapan yang masih ada pada tanggal 31 Desember sebenarnya 50.000. Emang yang tercatat berapa? Perlengkapan 150. Nah, 150.000 tercatatnya kemarin waktu beli misalkan ya. Ternyata setelah dipakai tanggal 31 Desember tersisa cuma 50.000. Maka ini kita harus buat jurnal penyesuaiannya. Bagaimana? Yang terpakainya berarti 100.000. Nah, 100.000-nya harus kita catat. Ya, 100.000-nya kita catat sebagai beban. Kayak ini jurnalnya. Beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi beban perlengkapan di debit bertambah 100.000. Beban bertambah 100.000 karena udah kepake. Kreditnya perlengkapan. Perlengkapan kan aset. Berarti perlengkapan kalau di kredit berkurang 100.000. Kenapa berkurang? Ya memang udah kepake, ya berkurang. Itu ya. Jadi jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan di debit pada perlengkapan di kredit 100.000. Oke, apalagi? Penyusutan peralatan sebesar 80.000. Ini mah enak. Sudah dibilangin langsung 80.000. Kita nggak usah ngitung. Nah, tinggal bikin jurnalnya dia. Berarti jurnal penyusutan tadi gimana? Oh, mudah.
beban penyusutan peralatan, rekening kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Udah dibilangin 80.000. Itu ya. Kemudian apalagi? Bunga yang masih harus diterima. Wah, bunga riba ya yang haram ini. Tapi udah, kita catat aja dulu. Nanti mudah-mudahan kalian dapat akuntansi syariah. Sudah saya ada tuh beberapa video terkait akuntansi syariah. Boleh kalian lihat di channel ini ya. Silakan dilihat-lihat. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Ada tuh folder akuntansi syariah. Boleh ditonton kalau mau tahu. Oke, bunga yang masih harus diterima 120.000. Berarti kalau masih harus diterima ini pendapatan. Kalau masih harus diterima berarti dia piutang. Nah, apa jurnalnya? Penyesuaiannya ini. Muncul piutang bunga. Karena boleh juga pendapatan bunga yang masih harus diterima ya. Misalkan di sini dia pakainya piutang bunga. Oke, piutang bunga bertambah karena belum kita terima 120.000. Kreditnya ya pendapatan bunga karena udah jadi pendapatan kita 120.000. Kemudian yang keempat, gaji yang masih harus dibayar. Wah, ada gaji yang harus kita bayar tapi belum kita bayar, berarti utang. 25.000. Ini contoh ya. Contoh 25.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji. Kita harus catat karena itu sebenarnya udah jadi beban yang harus kita bayar. Cuma karena kita belum bayar maka ada utang gaji. Maka jurnal penyesuaiannya beban gaji 25.000 di debit pada utang gaji, 25.000 di kredit. Beban gaji pada utang gaji. Dan terakhir, beban asuransi tahun ini ya, beban asuransi tahun ini 50.000. Maksudnya apa ini? Beban asuransi tahun ini 50.000. Apakah kita belum bayar atau gimana? Kita lihat maksud penulis. Oh, oke. Beban asuransi tahun ini 50.000. Kita lihat di sini. Nah, ini ada asuransi dibayar di muka. Berarti kita udah bayar asuransi di awal. Ya, karena kita bayarnya di awal, kemarin kita pakai rekeningnya asuransi dibayar di muka, 200.000. Nah, 200.000 ini asuransinya belum kita nikmati, alias waktunya belum lewat. Nah, misalkan kita udah bayar 200.000, asuransi dibayar di muka, ternyata setelah berlalu waktu, untuk tahun ini dari 200.000 itu yang sudah lewat adalah 50.000. Berarti 50.000 ini bukan asuransi dibayar di muka lagi. Jadi 50.000-nya harus kita keluarin dari 200.000 ini. Karena dia udah bukan asuransi dibayar di muka lagi, tapi udah jadi beban. Karena udah lewat waktunya. Maka jurnal penyesuaiannya pasti asuransi dibayar di mukanya berkurang. Ya, dikurangi 50.000. Asuransi dibayar di muka kan aset. Kalau kita kurangin, berarti maksudnya kita taruh di kredit 50.000. Berarti nanti jurnal penyesuaiannya pasti ada asuransi dibayar di mukanya 50.000 di kredit. Lah, kalau dia bukan dibayar di muka lagi, bukan aset, berarti apa dong 50.000-nya? Ya udah jadi beban, karena udah lewat. Makanya nanti akan ada beban bertambah, beban asuransi. Beban bertambah kan di debit, maka jurnal penyesuaiannya lengkapnya adalah beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Pasti itu, kita lihat. Nah, kan? Beban asuransi 50.000 di debit dan asuransi dibayar di muka berkurang di kredit. Itulah dia jurnal penyesuaiannya. Oke, nah setelah itu kalian posting ke buku besar masing-masing, ya di kas dan sebagainya ini banyak nih, ya kalian posting aja. Nah ini ada kas, ada penyesuaiannya 50.000 di kredit. Ini yang mana ya? Ini jurnal yang mana nih? Dan perlengkapan sebentar. Oh bukan kas, maaf. 200.000 ini yang tadi, ini asuransi dibayar dari muka tadi, ini salah nih dia bikinnya nih, masih salah ketik dia. Kemudian piutang usaha, oke, tidak ada penyesuaian, ada penyesuaiannya perlengkapan tadi berkurang ya 100, tinggal 50 kan jadi benar tuh, kemarin masih 150 harus disesuaikan, kurangi 100 jadi 50. Jadi yang di jurnal tadi posting buku besar masing-masing ya, yang jurnal penyesuaiannya. Maka setelah kita posting semua di yang penyesuaian tadi ke rekeningnya masing-masing, maka neraca saldo yang tadi di atas jadi berubah karena ada beberapa rekening yang berubah karena penyesuaian. Maka
neraca saldo setelah penyesuaiannya adalah ini. Jadi sekalian aja ya, saya kasih tahu bahwa siklus akuntansi setelah jurnal penyesuaian adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ini sekaligus menghandle, mengcover siklus akuntansi selanjutnya setelah jurnal penyesuaian. Maka berubah dia, ada beberapa yang berubah. Asuransi dibayar di muka yang tadi 200 jadi tinggal 150. Beban asuransi yang tadi 0 sekarang sudah ada. Beban asuransi 50. Misalkan gitu ya. Perlengkapan yang tadi 150 jadi tinggal 50. Gitu. Akan ada muncul beban perlengkapan 100. Nah, gini, seperti ini. Jadi berubah dia. Ya. Tadi ada akumulasi penyusutan peralatan, ada dan sebagainya lah. Yang tadi sudah kita jurnal penyesuaian. Ada pendapatan bunganya, utang bunga malah ya. Bukan. Utang gaji tadi 25.000 muncul dan sebagainya. Oke lah. Jadi itu dia. Oke, udah sampai neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, jadi itulah dia. Simpulan dari video ini adalah penyesuaian, ada juga yang akrual, akun akrual yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban dan pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Kemudian terkait dengan penyusutan aset tetap dan cadangan kerugian piutang. Setelah penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan, maka jangan lupa diposting ke buku besar masing-masing. Nah, setelah diposting ke buku besar masing-masing, baru bikin neraca saldo baru lagi. Tadi kan ada neraca saldo tuh, tapi kan belum dilakukan penyesuaian. Itu nama lengkapnya neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah kita lakukan jurnal penyesuaian, posting ke buku besar masing-masing yang sudah disesuaikan tadi, maka akan muncul neraca saldo yang baru setelah penyesuaian. Makanya namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Oke lah, saya harap ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri video yang panjang ini, ya terlalu panjang udah nih. Ya kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.